Faslun, ini satu pasal fil jizyati, menjelaskan tentang hukum jizyah. Jizyah itu adalah semacam pajak yang dikeluarkan oleh orang kafir dzimmi di negeri muslim gitu. Berapa besarannya nanti kita lihat. Wa syaraitu wujubil jizyati, dan syarat-syarat wajibnya orang mengeluarkan jizyah. Khamsu khisalin, ada 5 perkara. Wal al-bulughu, yang pertama dewasa. Jadi orang dewasa, kalau orang kecil, anak kecil tidak kena jizyah. Wal aqlu, dan yang kedua berakal, orang gila tidak usah bayar jizyah. Wal hurriyatu, dan yang ketiga orang merdeka, orang budak tidak usah bayar jizyah. Wad dzukuriyatu, dan laki-laki berarti perempuan tidak usah bayar jizyah, berarti kepala keluarga doang kan. Wa an yakuna, dan harus ada orang yang bayar jizyah itu min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Ahli kitab di sini maksudnya konteksnya orang kaum Yahudi dan Nasrani. Au mimman lahu syubhatu kitabin, atau dari orang yang baginya syubhat kitab. Syubhat kitab itu maksudnya kelompok umat yang merasa dirinya masih mewarisi kitab Zabur atau kitab Taurat. Merasa dirinya, atau agama lain di luar Yahudi dan Nasrani. Sekali lagi, ini fikihnya konteks di zaman bahwa negeri itu negeri muslim dibangun atas dasar agama. Jadi modelnya begitu gitu. Nanti kita ambil saripatinya, ruhnya bagaimana untuk dikontekskan dalam konteks Indonesia. Jadi tidak harus kita kemudian pakai jizyah. Kalau konteks sekarang jizyah itu ya apa ya, berarti semacam visa kemudian masuk negeri kita dia bayar visa. Aman, harus dijamin. Kalau ada masalah berarti dia wa aqallul jizyati, dan minimal membayar jizyah itu dinarun, 1 dinar, fi kulli haulin, dalam setiap tahun. Haulin itu kan haul tahunan gitu. Itu minimalnya. Wa yukhadu, dan boleh diambil minal mutawassiti, dari orang yang ekonominya pertengahan, dinaroni, 2 dinar. Pemerintah boleh mengambil jizyah dari orang yang kaum pertengahan ekonominya, dinaroni, 2 dinar. Jadi henteu berarti henteu. Wa minal musiri, dan dari orang kaya atau yang gampang usahanya, ya semacam yalah nanti ya orang kaya ya gitu. Arba'atu danani ro, 4 dinar. Dulu teh dinar berapa dinar? Konteks dulu berapa ya? Ya gitulah tuh kudu di pikiran. Sloba pikiranna nu, ulah mikiran kieu. 4 dinar. Jadi begini konteksnya ini.
Kalau di negeri muslim kan kalau orang Islam bayar zakat. Nah, kalau orang non-Islam berarti bayar jizyah. Ini sama-sama bayar. Jadi membangun negara itu memang harus bareng-bareng gitu. Baik muslim maupun non-muslim. Jadi tidak hanya satu kelompok saja. Jadi negara itu harus dibangun bareng-bareng. Ya pemerintah, ya rakyat, ya orang tua, ya anak muda, ya laki-laki, ya perempuan. Semua harus membangun negara itu bareng-bareng gitu. Nah, konteks bedanya agama kemudian tidak menghalangi ikut membangun negara. Yaitu kalau muslim zakat, kalau non muslim jizyah. Ini kalau konteksnya di negeri muslim atau di negara Islam. Itu pun dulu, sekarang modelnya ganti lagi. Apa namanya? Mungkin sama sekarang itu pajak ya. Wa yajuzu, dan boleh pemerintah ayyashtarito mensyaratkan alaihim atasnya ad-diyafata tamu fadlan lebih ala miqdaril jizyati di atas ukuran jizyah. Jadi pemerintah boleh mendorong mereka orang kafir dhimmi itu kalau melayani tamu dari kelompok muslim ya itu boleh lebih dari ukuran bayar jizyah. Wa yatadammanu, dan menjamin pemerintah akdul jizyati, pada akad jizyah ini orang yang sudah bayar jizyah arba'ata asya'a, 4 hal. Ayyu addul jizyata, yang pertama harus membayar atau kompensasi orang dapat jizyah, orang bayar jizyah. Wa antajriya alaihim ahkamul islami, dan berlaku bagi mereka hukum Islam. Jadi walaupun kafir dhimmi kalau sudah masuk negeri muslim bayar jizyah, maka hukumnya sama hukum Islam itu. Kalau dia mencuri ya dipotong tangannya kalau memenuhi syarat. Kalau dia berzina ya dihad, sama hukumnya. Wa alla yadhkuru, dan mereka tidak boleh membicarakan dinal islami, agama Islam, illa bi khair, kecuali dengan baik-baik, dengan hal-hal yang baik. Gak boleh tuh jadi provokator, ngomongin agama, menghasut orang, agama Islam ini jelek, gak boleh. Wa alla yaf'alu, dan mereka tidak boleh melakukan ma fihi, sesuatu di dalamnya dararun alal muslimina, bahaya kepada kaum muslimin. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan bagi orang muslim. Satu, dua, tiga, empat udah ya. Wa yu'arrafuna bilubsil ghiyari, dan untuk mereka diberikan tanda pengenal bilubsil ghiyari, dengan pakaian
al-ghiyar, ghiyar, wa syaddiz zinari, wa syaddiz zinari, dan pakaian zinar. Jadi semacam kayak gini nih, ghiyar teh, kayak sorban diginiin gitu tah. Aya yang kuning, aya yang merah gitu, anu semacam itulah. Jadi orang Islam dan orang kafir di negeri muslim itu dibedakan. Nah, dalam konsep negara modern ini menjadi kurang tepat membedakan warga negara. Apalagi dalam konteks Indonesia tidak tepat ketika membedakan orang Islam dengan orang non-Islam dalam satu negara Indonesia. Kenapa? Ya karena Indonesia berdasarkan Pancasila, semua orang baik dari suku manapun, baik laki-laki dan perempuan, baik agama apapun, punya hak yang sama. Di negara modern begitu, laki perempuan punya hak yang sama. Laki-laki mau jadi caleg silakan, perempuan jadi caleg ya silakan. Laki-laki jadi bupati silakan, perempuan jadi bupati silakan, jadi pemimpin silakan. Di Indonesia orang Islam jadi jadi pemimpin jadi caleg gitulah, silakan di legislatif. Orang non-Islam di legislatif silakan, asal ada yang milih aja. Jadi pertarungannya fair begitu. Jadi orang tidak dibedakan atas dasar beda agama atau yang lain. Itu negara modern kayak sekarang ini kan negara modern, nggak bisa orang dibedakan begitu. Wa yumnauna, dan mereka dilarang min rukubil khaili, mengendarai kuda. Ini hebatnya politik Islam di negeri Islam. Jadi orang kafir dimi nggak boleh mengendarai kuda, baik yang kuda yang bagus maupun kuda yang jelek, nggak boleh. Tapi kalau mengendarai keledai boleh, meskipun keledainya bagus. Nah itu. Jadi ini mah konsepnya politik Islam gitu. Maksudnya politik hukum gitu. Bagaimana membuat satu hukum itu bermuatan politik agar sejahteralah negeri muslim dan penduduk muslimnya. Ya konsepnya dulu begitu. Nah, kalau di negara modern nggak begitu, dilarang orang. Justru kalau sekarang di Indonesia apalagi yang kaya ya orang non-Islam. Meskipun yang muslim juga banyak yang kaya. Gitu. Ya sekarang sudah mulai yang Islam non-Islam sama kayaknya. Sekarang kita kan udah masuk ke dunia yang memang kompetitif. Siapa yang punya kompetensi ya dia yang menang. Siapa yang tidak punya kompetensi ya dia yang kalah. Satu. Siapa yang cepat dia yang menang, siapa yang lambat dia yang kalah. Itu sekarang posisinya begitu. Sekarang kita itu masuk di zaman kompetisi. Siapa yang punya modal dia yang punya usaha. Siapa yang tidak punya modal dia yang menjadi buruhnya. Kan begitu. Siapa yang rajin dia berhasil, siapa yang malas ya dia nggak berhasil. Sekarang kita masuk pada zaman kompetisi, terlepas dari itu agama. Jadi mau agama apapun ya kalau malas ya malas aja. Ya kalau kadang-kadang kita suka dibuai gini sih. Orang Islam ada doktrin gitu sih. Mun bae cenah banda mah mau dibawa pae ieu. Punya hirup tapi kan saya susah pan jadi beban yang batur. Jadi kita
dapat doktrin-doktrin yang kurang bagus gitu. Jadi pada konteks mana peribahasa itu diterapkan harusnya tahu gitu. Maksudnya ulah teman-teman usaha banda mau dibawa paeh kan itunya. Banda mau dibawa paeh. Banda mau nggak bakal dibawa mati. Itu konteksnya jangan terlalu serakah gitu maksudnya, jangan terlalu ngoyo gitu. Lain budak karak udang sarede omongan eta geus jang sarede we naon usaha. Da banda mau dibawa paehnya salah tuh. Baru rek usaha. Jadi untuk kontekstual teh ya paribasana gitu. Penerapannya kurang bagus, paribasanya mah bener. Bener prinsipnya mah. Cuman kontekstual di konteks kenana henteu pas gitu, diterapkeun kenana. Contoh misalkan jangan mau jadi babu di negeri sendiri. Ngomong teh ka jelema nu keur neangan pagawean. Atuh bong da gawe. Bener tuh? Orang lagi nyari kerja nih. Ada omongan begini, kamu jangan mau jadi budak ya oleh konglomerasi Cina misalkan. Oh nya mau digawe ta budak. Gagal man. Jadi ngomongnya itu yang begitu mah konteksnya ke orang-orang anu keur usaha tah ngomong gitu supaya ngemotivasi ke usahana. Ari kalau anak baru lulus lagi cari kerja diomongin gitu lemes dia wah entong euy Cina. Oh. Jadi we salah rusak gitu. Jadi kadang-kadang doktrin-doktrin kita ini kurang ngepas gitu konteksnya gitu. Doktrin mah bener, doktrin mah. Cuman enggak ngepas teh waktuna gitu. Posisi ini ya kurang ngepas. Jadi anak lagi bergairah ini gitu. Untuk diterapkan misalnya, hayu jang usaha sing getol. Aya bagian maneh di dunia ieu. Buat ting maneh jadi mabunghar gitu. Jadi kaya gitu. Da konteksnya teh non wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sok teangan negeri akhirat. Tah eta mah ngomong jeung nu karolot. Ya, fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ulah poho bagian mana di dunia. Tah eta jeung barudak gitu. Konteksna teh geunaheun geuning. Nya jeung ulah mah ibadah kudu. Jadi dikontekskeun. Jangan kemudian anak muda dia wah mau dibawa paeh jangan usaha ge mau batu kerajin usaha usan mulai bisnis mulai usaha mulai gawe ngomong gitu loh. Nah baik deh. Jadi dalam konteks negara orang mah negara modern ayeuna modelna kita itu masuk zaman kompetisi. Siapa cepat dia dapat, siapa punya kompetensi dia menjadi punya kemampuan dia yang akan menguasai itu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.